Bab 2681. Musnah seketika. Sekte kalian memiliki ketua sekte, biarkan dia datang kemari dan bicara denganku. Oh iya, bukannya kamu barusan bilang ada seorang leluhur perintis? Panggil mereka keluar dan selesaikan masalah ini. Pria kekar itu menatap Nicholas Peng, sangat arogan dan mendominasi. Meskipun tahu sekte kebenaran memiliki 6 orang fase penilaian 1 penurunan di sini, tetapi tak ada sedikit pun ada rasa takut di hati pria kekar itu. Sebagai master yang telah berkultivasi hingga ke tingkat fase penilaian 1 penurunan, pria kekar itu tidak bodoh. Mereka darah iblis bertiga saudara, sudah terbiasa merajalela di gunung sihir. Bukan hanya satu sekte kebenaran saja yang mereka peras. Tetapi mereka tidak pernah mengalami masalah. Kepintaran mereka terletak di aspek pandai memilih sekte yang tepat untuk memulai tindakan. Seperti halnya sekte kebenaran, 8 orang fase penilaian tampaknya cukup banyak, tapi tetap saja hanya 8. Dan ketiga bersaudara itu semuanya adalah master fase penilaian 1 penurunan. Memangnya pihak lawan bisa berbuat apa pada mereka? Apakah tidak khawatir pembalasan dendam dari kedua saudara lainnya di kemudian hari? Lagi pula, 2 orang fase penilaian 1 penurunan, jika terus bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang sebuah sekte, maka 8 orang ini pun tidak akan bisa mencegahnya. Dan saat dirinya terus mengamati, lalu menemukan ada beberapa orang di sekte kebenaran ini hampir tidak memiliki kultivasi iblis. Semua adalah pertapa abadi, setiap melakukan sesuatu tidak seperti kultivasi iblis, yang begitu tidak bermoral. Apalagi sekte kebenaran akan segera membuka sekte, saat ini sebagian besar sekte tidak mau melihat darah. Terutama karena dirinya bukan memprovokasi, dan mencari alasan, jadi pihak lawan tidak akan membunuh orang sesuka hati, yang akan memengaruhi citra tempat itu. Mundur 10.000 langkah, jika masalah memburuk, maka masih ada cara untuk melarikan diri. Tetapi jika pihak lawan menahan diri demi wajah dan kedamaian, maka dirinya adalah penghisap darah. Jadi, kelihatan sepertinya pria kekar sedang mencari kesalahan, tetapi dalam hatinya sudah merencanakan segalanya. Selanjutnya, yaitu melewati orang di depan ini, pergi cari leluhur perintis ketua sekte, dan langsung memerasnya. Diperas oleh orang lain, ekspresi Nicholas Peng menjadi dingin. Meskipun dia sekarang berpenampilan kultivasi abadi, tetapi bagaimanapun juga, dia dilahirkan sebagai kultivasi iblis, tidak akan membiarkan begitu saja tindakan lawan. Namun baru saja hendak mengatakan sesuatu, ekspresi Nicholas Peng sedikit berubah, seolah-olah mendengar transmisi suara. Dia terdiam sejenak dan tersenyum. Teman seiman ingin menemukan leluhur perintis kita. Kebetulan sekali, leluhur perintis ada di sana. Teman seiman bisa bertanya sendiri. Nicholas Peng tersenyum, menunjuk ke samping. Eric Kin yang baru saja selesai menggambarkan formasi pelindung sekte dan terbang dari ketinggian rendah. Yang memakai topeng ini adalah leluhur perintis kalian. Kultivasinya hanya pada tahap awal fase penilaian, kan? Kamu mempermainkan aku. Pria kekar mengerutkan kening. Mereka beberapa adalah kultivator 1 penurunan, leluhur perintis adalah seorang kultivator tahap awal. Teman seiman, apakah aku perlu berbohong padamu? Leluhur perintis sekte kebenaran adalah dia, Nicholas Peng berkata dengan tenang. Hehe, kalau begitu aku akan berdiskusi dengan leluhur perintis kalian. Pria kekar berpikir sejenak, Nicholas Peng memang tidak ada alasan mencari seseorang untuk dijadikan leluhur perintis. Bagaimanapun juga, di sebuah sekte, seorang leluhur perintis masih sangat dihormati. Sebagai anggota sekte, tidak mungkin mengolok-olok leluhur perintis. Tetapi kultivasi yang dipancarkan Eric Kin tidak sebaik dirinya, ini memang benar adanya. Tidak peduli apa yang terjadi di sekte mereka,
kekuatan mereka lebih lemah dariku, lebih mudah ditangani. Dia mencibir dan terbang ke arah Erikin tiba-tiba. Para kultivator lainnya juga melihat ke area tempat Erikin berada. Teman seiman, kamu adalah leluhur perintis Sekte Kebenaran, kan? Long Yue berutang 5 batu abadi padaku. Kamu harus memberiku kompensasi. Kenapa teman seiman? Apa kamu pikir dengan menghindar, maka bisa berpura-pura tidak tahu? Kalian ada begitu banyak master, tidak akan mungkin tidak bisa mengeluarkan 5 batu abadi, kan? Hei, aku berbicara denganmu, kamu tidak bisa mendengarnya. Tetapi, pria kekar itu mengucapkan beberapa patah kata berturut-turut, dan Erikin perlahan terbang melewati, dan sama sekali tidak menatap dirinya, sama sekali tidak bereaksi. Melihat situasi ini, sepertinya dia benar-benar mengabaikan pria kekar itu seperti lalat. Ada begitu banyak orang yang sedang melihat, dia benar-benar dihina sepenuhnya. Pria kekar tiba-tiba menjadi marah, sosoknya terbang ke sana, sebuah telapak tangan langsung mencengkeram bahu Erikin. Dia bahkan tidak berpikir untuk menyerang, bagaimanapun juga ini adalah wilayah Sekte Kebenaran. Tapi dirinya harus menghentikan Erikin, kemudian memukulnya dengan keras. Namun, yang membuat pria kekar itu tidak terduga adalah saat telapak tangannya turun. Di atas tubuh Erikin, aura aneh tiba-tiba mengalir keluar. Aliran api suci yang sangat panas bergejolak dengan panik di sepanjang bahu Erikin. Pong! Dalam sekejap, api yang berpusat pada Erikin meledak ke segala arah, dan langit menjadi merah. Pria kekar ini tidak punya waktu untuk menghindar, dan langsung diselimuti oleh 16 api suci. Ah! Dalam nyala api, pria kekar itu berteriak. Seluruh tubuhnya terbungkus api, berjuang mati-matian melawan api, terhuyung-huyung terbang keluar. Namun, dia tidak terbang jauh, tubuhnya berangsur-angsur menguap, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan asap biru, menghilang tanpa jejak. Nyala api menghilang, dan pria kekar itu menghilang pada saat yang sama. Situasi hening sesaat, bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Di langit yang tinggi, di samping Nicholas Peng, belasan kultivator yang bersiap menyaksikan pertunjukan dengan penuh minat, semuanya membelalak, dalam hati sangat terkejut, kedua tangan gemetar. Darah iblis 3 bersaudara yang terkenal ini, telah banyak melakukan pemerasan di daerah ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah terjadi apa-apa. Alhasil, hari ini melakukan pemerasan terhadap Sekte Kebenaran, si botak fase penilaian 1 penurunan itu, ternyata tewas gara-gara memprovokasi leluhur perintis bertopeng ini. Dan itu hanya menyentuh Erikin saja, dan kemudian dibakar sampai mati oleh api. Metode dominasi macam apa ini? Apakah kultivasi pria bertopeng ini benar-benar di tahap awal fase penilaian? Ini adalah teknik api suci, dan memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang api suci. Setelah kejadian ini, para kultivator dari berbagai sekte yang hadir diam-diam mengingat berita penting ini di dalam hati mereka. Sekte Kebenaran memiliki leluhur perintis yang misterius, yang ahli dalam teori api suci. 1 pukulan bisa menghancurkan master 1 penurunan. Teman seiman, leluhur perintis tampaknya sedang dalam pencerahan. Pada saat ini, dia menutupi panca indera dan tidak ada kewaspadaan. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Dan yang membuat semua orang semakin terdiam adalah Nicholas Peng saat ini berseru tanpa sadar. Satu persatu kultivator seketika merasa bingung, orang-orang itu semua sudah mati, kamu sekarang baru mengingatkannya, bukankah itu sudah terlambat? Dan juga, kamu kira kami benar-benar percaya, bahwa ada orang yang menutupi panca indera saat sedang dalam pencerahan? Ataukah seorang kultivator di tahap awal fase penilaian, hanya dengan reaksi emosional naluriah tubuh, langsung bisa memusnahkan fase penilaian 1 penurunan? Ini jelas merupakan alasan, dan dapat dilihat oleh individu.
Namun sikap yang ditampilkan Nicholas Peng juga sangat kentara. Yang memprovokasi sekte kebenaran, kami akan langsung membunuhnya, tidak ada ruang untuk negosiasi, dan alasan yang mereka keluarkan sangat sembarangan. Mata semua kultivator berkedip, sambil berpikir. Tampaknya metode sekte kebenaran ini juga cukup gelap, sama sekali tidak seperti perkiraan semua orang sebelumnya, yaitu sekte yang bersih dan sederhana. Tentu saja, jika benar-benar semacam sekte yang tidak ternoda debu dan bisa bertahan di generasi gunung sihir, pasti akan mengalami kerugian. Dari awal hingga akhir, Eric Kin sama sekali tidak melirik kemari. Bahkan saat api suci membakar dan membunuh si botak, kecepatan terbang Eric Kin tidak berhenti sama sekali. Seolah-olah sudah benar-benar ditentukan, terbang melayang di udara. Atau mungkin semua yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dia, meskipun memusnahkan dan membunuh seorang kultivator fase penilaian. Bersambung.